1. Mengatur ulang pos-pos pengeluaran. Tentu saja, mengelola ekonomi membutuhkan item pengeluaran. Artinya, Anda perlu menetapkan anggaran belanja, mengklasifikasikan pengeluaran apa saja yang berhubungan dengan hutang, kebutuhan, keinginan dan pengeluaran lain yang diinginkan. Namun, jika Anda terlilit hutang, maka tentunya Anda perlu mengatur ulang pengeluaran Anda. Dalam keadaan seperti itu, Anda tidak akan dapat menggunakan item pembelanjaan yang ada. Hutang dan kebutuhan harus diprioritaskan terlebih dahulu. Oleh karena itu, sangat disarankan agar Anda mengevaluasi pengeluaran tersebut dan menyesuaikannya dengan keadaan Anda. Percayalah, mengubah sistem anggaran pengeluaran Anda dapat membantu Anda mengatasi masalah hutang yang rumit dengan lebih cepat. Misalnya, jika selama ini Anda menggunakan sekitar 50-70% pendapatan Anda untuk konsumsi dan sisanya digunakan untuk membayar hutang. Jadi menambahkan persentase pembayaran hutang yang lebih tinggi adalah ide yang bagus. 2. Mengurangi pengeluaran. Terkait dengan poin sebelumnya, mengurangi pengeluaran merupakan salah satu cara untuk mengembalikan pengeluaran. Caranya adalah dengan menabung dan mengurangi konsumsi harian Anda. Contoh penghematan, seperti pindah ke tempat tinggal baru, padahal biaya sewa apartemen cukup tinggi. Anda juga bisa beralih menggunakan handuk atau kain untuk menekan biaya pembelian kain. Selain itu, Anda dapat bepergian ke kantor dengan transportasi umum atau sepeda, memasak makan siang Anda sendiri dan membawanya, atau mengambil paket berlangganan seperti TV, Spotify, Netflix, Dell. 3. Melakukan yard sale. Tahukah Anda bahwa semua sampah ekstra di dalam atau di sekitar rumah adalah uang yang menunggu untuk dibayar? Bagaimana itu bisa terjadi? Artinya untuk mendapatkan uang tambahan, kita bisa membongkar atau menyortir pakaian, peralatan, mainan, perabot dari lemari dan mengadakan pasar loak yang hasilnya tentunya bisa digunakan untuk melunasi hutang yang menumpuk. 4. Melakukan rekapitulasi hutang. Solusi untuk hutang adalah dengan memperjelas tentang hutang apa yang Anda miliki. Caranya adalah dengan mencatat dan meringkas semua hutang Anda. Catatan ini mencakup saldo bulanan yang jatuh tempo, bunga yang dibebankan, lamanya hutang atau jangka waktu pinjaman, dan prioritas pembayaran hutang. Dengan menangkap semua informasi tentang hutang Anda dapat dengan mudah mengetahui hutang mana yang harus dibayar terlebih dahulu. Anda juga akan mengetahui seberapa tinggi hutang Anda. 5. Lunasi hutang dengan bunga yang besar dahulu. Hampir semua lembaga pemberi pinjaman menawarkan suku bunga untuk peminjam. Setiap lembaga memiliki suku bunga yang berbeda. Ada yang besar dan ada yang kecil. Berapapun tingkat bunga yang diberikan, secara alami akan mempengaruhi perekonomian. Cara melunasi hutang ini berguna ketika Anda memiliki beberapa hutang dengan tingkat bunga yang berbeda. Merupakan ide bagus untuk memulai dengan melunasi hutang berbunga tinggi, karena hal ini akan meringankan beban hutang Anda di kemudian hari. 6. Jangan berhutang untuk melunasi hutang. Cara cepat melunasi hutang adalah dengan mengajukan pinjaman baru. Dengan dana besar yang terkumpul dengan cara ini, hutang dapat diselesaikan secepat mungkin. Namun, itu bukan solusi untuk hutang. Alih-alih mengurangi jumlah hutang, Anda justru menambah hutang. Jika ini terus berlanjut, Anda tidak akan lepas dari hutang. 7. Gunakan tabungan. Melunasi hutang ini bisa jadi sulit, karena Anda sudah lama menabung untuk sesuatu yang Anda inginkan, tetapi tidak dapat menggunakannya karena Anda berhutang. Namun, jika tabungan Anda cukup untuk melunasi hutang, sebaiknya gunakan terlebih dahulu. Dengan begitu, hutang Anda bisa cepat lunas dan Anda tidak lagi terlilit hutang. Setelah itu, Anda bisa mulai menabung lagi sesuai keinginan Anda. Anda harus sabar dan siap jika ingin semua hutang Anda cepat lunas. 8. Menyimpan uang kembalian. Cobalah untuk menemukan kaleng yang tidak terpakai untuk menyimpan perubahan yang dilakukan saat berbelanja. Salah satu cara untuk melunasi hutang yang menumpuk adalah dengan tidak mengabaikan atau meremehkan uang receh. Caranya sangat sederhana. Kamu hanya perlu mengumpulkan semua koin yang ada di dalam kaleng bekas. Setelah terkumpul, Anda bisa menggunakannya untuk melunasi hutang. 9. Mencari penghasilan tambahan. Mencari penghasilan tambahan.
Jika gaji bulanan di pekerjaan utama Anda benar-benar tidak cukup untuk membayar hutang, kini saat yang tepat untuk mencari penghasilan sampingan. Anda tahu, Anda dapat menjual keahlian Anda untuk menghasilkan uang tambahan. Misalnya menjadi musik direktor, berenang atau melukis. Anda juga bisa menjadi tukang ojek taksi online, menjual jasa seperti penerjemah atau penulis artikel, desain dan fotografi. Selain menjual jasa tersebut, Anda juga bisa melakukan bisnis sederhana yang tidak membutuhkan modal besar. Ini termasuk menjual pakaian dan bahan makanan secara online, membuka kafe halaman belakang, atau menjual sayuran. 10. Mencairkan dana tambahan dari aset yang dimiliki. Tidak ada salahnya memperhatikan benda atau harta yang tidak dibutuhkan di dalam rumah. Anda tahu bahwa menjual atau menyewakan barang-barang ini bisa menjadi cara terbaik untuk mendapatkan uang untuk melunasi hutang Anda. Misalnya barang elektronik bekas yang sudah tidak terpakai lagi, menyewakan sepeda motor atau mobil, menyewakan kamar kosong yang tidak terpakai atau kamar di apartemen. Juga, jangan lupa bahwa jika Anda sudah membeli tiket pesawat, konser, atau hotel, Anda hanya perlu membatalkannya. Anda bisa mendapatkan uang kembali lebih awal dari pengembalian dana, namun mungkin ada diskon. Tapi jauh lebih baik daripada membuang-buang uang sia-sia. 11. Mengambil over kredit. Jika Anda memiliki aset sebagai jaminan, Anda dapat setuju untuk menjual aset tersebut untuk melunasi hutang atau pinjaman. Misalnya, Anda memberi jaminan kepada bank untuk mobil Anda, tetapi Anda tidak dapat melunasi pinjaman jaminan mobil tersebut. Hal ini memungkinkan bank untuk menjual mobil untuk melunasi hutang Anda. Anda dapat mencapai ini dengan menyetujui pengalihan properti Anda. Namun, perlu diingat bahwa metode pelunasan utang ini memiliki risiko yang signifikan. Itu berarti Anda kehilangan properti Anda dan tidak bisa mendapatkannya kembali. 12. Meminta bantuan profesional. Salah satu cara paling tepat untuk melunasi utang yang terus bertambah adalah dengan meminta bantuan pihak yang berpengalaman. Dengan kata lain, sewalah jasa perusahaan yang menawarkan jasa pengelolaan utang. Namun, ingatlah untuk meminta bantuan jasa manajemen utang yang terdaftar di lembaga terpercaya. Beberapa keuntungan dari jenis layanan ini, salah satunya dapat membantu Anda bernegosiasi dengan kreditur untuk mendapatkan tarif denda utang. Perhatikan bahwa dalam kasus tertentu, program semacam itu bahkan dapat membantu mengurangi total pembayaran. Ini juga termasuk pembekuan pembayaran bunga atau denda yang ada. Selain itu, program ini juga dapat membantu Anda mengelola utang dengan memungkinkan Anda melunasi utang setiap bulan sesuai dengan kemampuan Anda. 13. Melakukan mediasi untuk penyelesaian utang. Jika Anda tidak dapat menemukan solusi dengan pemberi pinjaman, Anda dapat menggunakan mediasi bank dengan menggunakan Bank Indonesia sebagai perantara yang netral. Sebagai perantara yang netral, Bank Indonesia mendorong dan mendampingi kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur dalam mencapai pembayaran utang. Tentu saja, keputusan yang dibuat merupakan win-win solution dan karenanya bisa menjadi cara terbaik untuk mengimplementasikannya. Kelola keuangan dengan cermat. Anda dapat menggunakan salah satu cara di atas untuk membantu melunasi hutang. Jika Anda pantang menyerah dan konsisten dengan upaya-upaya di atas, dijamin Anda bisa lepas dari jeratan hutang. Setiap orang pasti memiliki hutang dalam hidupnya, baik itu banyak maupun sedikit. Sebelum hutang yang Anda dapatkan membebani hidup kita, sebaiknya Anda mulai mengatur keuangan dengan lebih cerdas dan menghindari pengeluaran yang berlebihan. Semoga bermanfaat.